pada tema 7 subtema 2 pembelajaran pertama, lanjut kedua dan ketiga. Nah, proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga bisa menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, abang kakak, ternyata proklamasilah yang menentukan nasib bangsa kita di masa sejarah. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian pada pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan inilah yang diambil dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, abang kakak, harusnya Indonesia itu dikasih kemerdekaan oleh Jepang itu harusnya tanggal 24 Agustus. Akan tetapi Jepang, entah karena apa kita tidak tahu, mereka menyerah kepada sekutu. Akibatnya pada tanggal 16 sampai 17 itu terjadi kekosongan kekuasaan. Maka kekosongan itulah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, sudah tahu ya abang kakak kenapa kita bisa merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, selanjutnya pada materi di semester 1 abang kakak sudah pernah lihat video kan, yaitu tentang proklamasi, mengenai proklamasi juga. Kamu bisa melihat materinya di video pembelajaran pada YouTube channel Miss ya abang kakak, yaitu tema 5 subtema 2 pembelajaran ke-1, 2 dan ke-3. Oke? Jadi tidak perlu bahas, tinggal kamu cek lagi videonya di YouTube channel Miss. Nah, tadi kita sudah membahas tentang proklamasi nih kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa proklamasi tersebut? Ada dua hal atau peristiwa yang terjadi setelah proklamasi dilaksanakan. Pertama, ada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini berkelanjutan ya abang kakak. Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, maka kekosongan kekuasaan itu diambil alih oleh bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah berita disebarkan tentang kemerdekaan Indonesia, barulah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disambut oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Oke, itulah peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan ya abang kakak. Nah, selanjutnya ada beberapa tindakan heroik di berbagai daerah yang mendukung terjadinya atau terciptanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok abang kakak. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Nah, peristiwa-peristiwa ini ternyata abang kakak tidak hanya para pahlawan yang sangat berjasa pada proklamasi kemerdekaan, akan tetapi orang-orang sebagai masyarakat biasa yang mereka tidak dikenal sebagai pahlawan pun mereka melakukan aksi heroik, tindakan heroik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedua, peristiwa heroik di Surabaya, yaitu orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel rakyat, kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September.
Nah, abang kakak, ternyata bangsa Indonesia tidak mau nih ada warna biru. Warna biru itu kan sebagai lambang, salah satu lambang Belanda. Jadi mereka hanya mau merah putih. Kemudian peristiwa heroik di Semarang, kemudian peristiwa heroik Aceh, heroik Bali, peristiwa heroik di Sumbawa, selanjutnya peristiwa heroik di Kalimantan, heroik di Palembang dan Makassar. Jadi ada 9 daerah yang melakukan aksi heroik untuk mendukung proklamasi kemerdekaan. Nah, ini sangat perlu diingat ya, Bang Kakak, karena biasanya ini sering keluar di ujian, ya. Jadi kamu harus ingat di daerah-daerah mana sajakah tindakan heroik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendukung proklamasi. Oke, kita lanjut. Nah, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, itulah yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Indahnya berbineka tunggal ika. Meskipun berbeda ras, suku, adat, budaya, akan tetapi kita bisa satu dalam kesatuan bangsa Indonesia. Oke, abang kakak, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Akan tetapi, selama perbedaan yang kamu munculkan itu baik, dan selama perbedaan yang dimunculkan oleh temanmu atau orang lain itu baik, maka tidak perlu kita melakukan hal-hal yang lain yang bisa merugikan bangsa Indonesia. Nah, contoh kecilnya abang kakak, ketika abang atau kakak punya teman, abang atau kakak tidak akan bisa menyamakan pikiran abang dan kakak dengan teman abang kakak. Pasti berbeda, akan tetapi kenapa sama? Itulah yang kita samakan, kesamaan yang berbineka tunggal ika. Jadi meskipun kita hidup di daerah yang ada ras Melayu, Cina, Batak, Mandailing, Minang, Jawa, dan lain-lain, tetapi kita tetap bisa rukun damai dalam suatu negara dan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke abang kakak, kita lanjut. Nah, coba kamu perhatikan, ini gambar siapa? Yang pertama, ini gambar siapa? Dan